Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pemirsa Aswaja TV dari Indonesian Muslim Channel, bertemu kembali bersama kami dari tim Metode Baghdadi. Saya Nurul Azmi dan pemateri kita Ustadz Abdul Rashid Mashkur dan teman-teman dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Baiklah, untuk mengawali pertemuan kita pada kali ini, kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah dan Tahiyat. Ala hadhihi niyati wa ala kulli niyatin salihati wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala
Baiklah, pada pertemuan kali ini kembali kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya yang akan dijelaskan oleh Ustadz kita, yakni Ustadz Abdul Roshid Mashkur. Kepada Ustadz disilakan. Terima kasih Kak Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pemirsa Aswaja TV yang dimuliakan Allah. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas secara detail tentang huruf halqiyah. Nah, sekarang masuk pada materi huruf lisaniyah. Tirukan kakak ya, adik-adik ya. Ko, koko, ki, kiki, ku, kuku, koko, kiki, kuku. Oke. Kalau sudah bisa, baru kita berpindah pada materi selanjutnya. Kaka, ki, kiki, ku, kuku, kakak, kiki, kuku. Oke. Lanjut, buka halaman 14. Di sini sudah mulai ada gambar, ya. Nah, ini mantranya harus diingat, sama ya. Ini gambar lidah. Gambar apa adik-adik? Diulang, ini gambar lidah. Gambar apa adik-adik? Kita punya lidah tidak? Mana? Ya, dijulurkan lidahnya, tidak apa-apa. Saya ulang ya. Ini gambar lidah. Sambil guru menunjuk alat peraga melingkari ya. Ini gambar lidah. Gambar apa adik-adik? Kita punya lidah tidak? Mana? Ya. Anak-anak kita sudah mulai disadarkan bahwa dia punya lidah dan ada huruf-huruf yang perangkatnya adalah lidah. Baik. Ini pangkal. Pangkal. Pangkal apa? Pangkal lidah. Pangkal. Tengah. Ujung. Pangkal. Tengah. Pangkal. Tengah. Ujung. Oke, bagian lidah terbagi dari 3, pangkal, tengah, dan ujung lidah. Sekarang kalau kakak bilang kof, adik-adik jawab pangkal. Kof. Pangkal. Kof. Oke, sekarang praktek. Ko. Sudah terasa pangkal lidahnya? Ko. Po. Ki. Bukan pui, bukan gitu ya. Ki, bukan di tenggorokan, tapi di pangkal lidah. Kalau pui itu sudah di tenggorokan. Ya. Ki, ku, po, ki, ku, pokiku, kokiku, kokiku. Oke, bagus sekali. Selanjutnya halaman 15. Silakan dibuka halaman 15. Masih dengan cara yang sama. Ini gambar lidah. Gambar apa adik-adik? Kita punya lidah tidak? Mana? Ya, ditunjukkan lidahnya. Pangkal. Tengah. Ujung. Oke, selanjutnya. Kalau kakak bilang kaf, adik-adik jawab pangkal. Bukan pangkal, tapi jawabnya depan kof. Ya. Kalau kakak bilang kaf, adik-adik jawabnya depan kof. Kaf. Kaf. Kof. Pangkal. Ya, jangan kaf depan kof, kof depan kaf lah, depan Metro Mini itu namanya apa? Angkot ya. Jadi kaf depan kof, kof pangkal. Kof dan kaf pangkal ya. Kof dan kaf sama-sama pangkal, bedanya kof itu belakang kaf, kaf depan kof. Ayo, ka. Ki. Ku. Kakiku. Yang membedakan antara kof dan kaf selain mahrotnya berdekatan, di sini adalah sifat ya. Sifat perlu diperhatikan. Ka itu ada sifat namanya hamas. Ya, hamas itu
apa? Nafas berhembus ya. Lawannya jahar. Jahar itu nafas ditahan. Jadi qaf itu sifatnya jahar, kaf sifatnya hamas. Ko, ka. Nih, ka. Seperti ini ya. Diperhatikan coba. Ka. Nah, ka. Jadi ada hembusan nafas. Bukan ka, ka. Bukan, tapi ka. Ya. Ka. Ada hembusan nafas. Ko, ka. Ko nggak boleh. Ko nggak boleh. Tapi ko. Nafas ditahan. Ya. Po. Ka. Po, ka. Ka, po. Po, ka. Ka, po. Nah, sudah bisa membedakan ya. Sudah terasa ya. Antara pangkal, maju dikit, kaf, mundur lagi, kof. Maju, mundur, maju, mundur. Nah, kok cantik. Ya, kof, kaf, dan selanjutnya. Oke, itu bagian pangkal. Para pemirsa Aswaja TV yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ke huruf lisaniyah selanjutnya, yaitu jim ya. Kita praktek dulu. Ja. Dibuka halaman 16 ya. Ja. Jaja. Ji. Jiji. Ju. Juju. Jaja, jiji, juju. Oke. Sha. Shasha. Shi. Su. Lanjutkan sendiri. Shasha, shishi, sensor. Nah, oke. Itu ya. Shasha, shishi di tengah. Terus ya. Yu. Nah, yu. Lanjutnya bo. Li. Lu. Dudu. Oke, kita masuk ke teori. Halaman 18 ya. Lihat halaman 18. Ayo tirukan halaman 18. Halaman 18. Ini gambar lidah. Gambar apa adik-adik? Kita punya lidah tidak? Punya. Mana? Ya. Pangkal. Tengah. Ujung. Oke. Kalau kakak bilang jim, adik-adik jawab ke tengah. Ayo. Jim. Tengah. Jim. Ayo. Ja. Ayo dirasakan di tengah lidah. Ja. Gi. Ju. Jajiju. Nah, jim itu sifatnya jahar ya, tidak ada boleh nafas berembus, nggak boleh ini. Ja, bukan. Ida, ja, nggak, tapi ida, ja. Ida jaa nasrullahi wal fath. Ja, bukan ja. Selanjutnya shin ya. Sama ini gambar lidah. Kalau kakak bilang shin, adik-adik jawab tengah. Shin. Tengah. Ya, jangan shin aja, jim shin karena jim sudah dibahas. Ayo, tengah. Shin. Jim. Kok jin ya? Jim. Shin. Jim shin. Tengah. Bagus sekali. Ayo, sekarang praktek. Sha. Shi. Su. Su. Shin ini punya sifat yang menonjol, itu tafasyi. Tafasyi itu menyebarnya udara di rongga mulut ya secara kuat. Sha. Kalau guru kita menjelaskan seperti orang, kok sampai seperti ya, seperti orang mengusir ayam. Hush. Coba kita praktekkan, usir ayam dengan shinnya nggak fase. Ayam aja bisa ketawa itu ya, tapi hush, seperti itu, ya. Shin, yuk. Sha, shi, su, su. Oke. Dan yang huruf yang terakhir halaman 20 dilihat masih sama ya, ada gambar lidah,
ada pangkal, tengah, dan ujung lidah. Kalau kakak bilang iya, adik-adik jawab tengah. Iya. Iya. Tengah. Nah, bukan hanya iya, tapi jim, shin, iya. 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 Tengah. Jim, shin, ya. Ayo. Iya. Iya. I. Oh, tirukan. Iya. I. Yu. Ya, yi, yu. Ya, yi, yu. Ya, yi, yu. Terasa di tengah lidah. Dan untuk huruf yang terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu huruf bod, ya, bod. Ini agak rumit, ya. Aswaja TV. Sekarang kita buka session tanya jawab dari teman-teman Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Disilakan untuk bertanya kepada Ustadz Rosi. Nama saya Dina Putri Aulia dari Fakultas Tarbiyah. Yang mau saya tanyakan, apa hubungannya alat peraga yang Bapak bawa dengan metode Baghdadi ini? Terima kasih. Baik Ustadz, tadi ada pertanyaan dari Mbak Dina bahwa kenapa Ustadz membawa alat-alat peraga itu, apa fungsinya? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Puput, Mbak Dina atau Mbak Puput ya. Itu pertanyaan menarik sekali, dan Kak Asmi terima kasih. Saya hampir lupa kalau bawa alat peraga ya. Ini ada palu, ada segala macam ya. Sekaligus nanti saya akan menjelaskan dot, bagaimana rumitnya huruf dot. Gini, ini apa namanya? Rotan ya. Bukan sulap, bukan sihir ya. Rotan. Dulu waktu kita belajar ngaji, saya sendiri juga masih mengalami, orang tua kita atau guru kita selalu sedia rotan di sampingnya. Nah, ambil gini, ini udah nakut-nakutin aja ini, ya, ini hampir, jadi sambil gini, nggak ada yang salah, di ceplos kan. Tapi ternyata kalau kita perhatikan dengan cara seperti itu banyak lahir ulama-ulama Al-Quran ya, dengan didikan yang keras. Memang dulu ngajinya sulit, dan sekarang ya kalau melakukan seperti itu bisa masuk kategori kekerasan ya, kekerasan, dan bisa diperkarakan, dihukum bisa jadi. Nah, saya kemudian berpikir gini, yang menggunakan rotan saja bisa menjadi ulama Al-Quran. Nah, apalagi yang menggunakan ini. Nah, ini. Apa ini? Palu ya, palu. Ini lebih tajam. Jadi kalau ini nggak mempan, kalau nggak mempan, ini ada yang lebih canggih lagi, lebih tajam lagi ya. Ada runcing kanan, tumpul kiri. Kalau masih belum mempan, ini apa? Gergaji ya, gergaji. Ini dia terkesan main-main, tapi coba kita perhatikan. Siap, ada yang mau dicoba? Siap. Diperhatikan ya, semua diperhatikan. Pemirsa, coba diperhatikan. Ada suara? Coba diperhatikan sekali lagi. Jangan-jangan itu suara apa gitu. Saya balik ya. Ada suara? Ada. Oke. Sekarang saya ganti yang lancip. Nah, ya. Ini yang saya pakai yang tumpul dulu. Perhatikan. Ada suara? Ada. Oke, sekarang saya balik ya. Ada suara? Ada. Suaranya tadi berbeda tidak? Berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena objeknya berbeda. Itulah salah satu teori makhorijil huruf. Bunyi-bunyi itu bisa muncul karena ada pertemuan dua benda secara keras. Contohnya po atau ko. Ko itu pangkal lidah. Ketemu apa? Ya dengan langit-langit, dengan atasnya. Ja, bunyi.
ja tengah lidah, ketemu apa? Dengan langit-langit. Kalau misal makhrajnya jim di mana? Tengah lidah, hanya tengah lidah saja. Ya nggak mungkin bisa keluar suara. Itulah teori keluarnya suara. Lah di sini bisa saya jelaskan dot ya. Dot itu makhrajnya di mana? Pinggir lidah misal. Hanya pinggir lidah nggak mungkin bisa. Yang terpenting ketemu apanya itu loh. Misal bunyi ini, ujung palu ini bisa bunyi karena ketemu apa? Itu yang terpenting. Ketemu apanya sangat penting sekali. Itu yang disebut makharijul huruf. Atau disebut vibran ya kalau di dalam di ilmu linguistik itu. Jadi ada bagian bunyi yang satu bergerak, yang satu mati. Itu nanti ada getaran di situ. Dot itu makhrajnya di sini coba dilihat halaman 21, adik-adik, itu ada gambar lidah, ada kayak sinyal seperti itu ya. Jadi makhrajnya di mana? Pinggir lidah bertemu dengan geraham kiri atas. Jadi kalau kakak nanti bilang dot, adik-adik jawab pinggir lidah bertemu geraham kiri atas. Dot. Pinggir lidah bertemu geraham kiri atas. Dot. Pinggir lidah bertemu geraham kiri atas. Kebayang tidak? Pasti sulit membayangkan. Pinggir lidah itu seperti apa sih? Oke, kita lihat. Ini misalnya lidah ya. Bagian lidah kita. Ini ada pinggir kanan, pinggir kiri, ini ujung. Ini pinggiran lidah. Ini pinggir kiri, ini pinggir kanan. Lah ini langit-langit. Langit-langit ini di sini ada geraham kiri, geraham kanan. Ini gigi depan. Kita tempelkan dari pangkal lidah sampai ujung lidah, kita tempelkan ke langit-langit atas. Baru bagian lidah kita yang kiri, ini tekan sedikit ke geraham kiri atas. Jadi, bo. Ayo coba semua dirasakan, ayo. Dari pangkal sampai ujung, naikkan ke langit-langit, tempelkan langit-langit. Lalu suara menggelayut dari sini, keluarkan, tekan sedikit ke pinggir geraham kiri yang atas ya. Ayo, 1, 2, 3. Bo. Ayo, tirukan saya. Bo. 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 Nah, bisa yang kiri, bisa juga yang kanan, bisa juga keduanya. Cuman para ulama tajwid menjelaskan yang kiri itu lebih mudah dan lebih banyak digunakan. Ya, mau kanan boleh, mau keduanya boleh. Dan yang keduanya itu paling sulit dan paling jarang digunakan. Itulah yang saya katakan kenapa dot itu menjadi sangat rumit ya, dan harus dipraktekkan. Bahkan Rasulullah sendiri tapi nggak ada ini di hadisnya, nggak ada ya, mengatakan ana afsahuman nataqabit dod. Tapi kemudian di beberapa nazam para ulama menjelaskan bahwa yang paling fasih mengucapkan dod itu adalah Nabi ya. Ana afsahuman nataqabit dod. Do memang sulit karena hanya orang Arab yang punya huruf dod, orang lain nggak punya. Nah, orang Indonesia sering ya walandolin, walalolin, macam-macam. Karena begitu sulitnya dot gitu ya. Demikianlah para pemirsa Aswaja TV sekalian. Oh, masih ada satu alat peraga lagi, gergaji ya. Saya tadi ini gergaji. Kenapa muncul? Bunyi selain karena ketukan juga karena gesekan. Bisa ada suara karena gesekan. Misal ro. Ro, satu getaran halus, ro. Karena ada gesekan. Juga bunyi bisa muncul karena ada perpecahan benda secara keras. Misalnya ada kertas, ya. Kita dengarkan. Ya. Ba. Ba. Bayangkan kalau ba itu tidak dipecah, nggak akan muncul bunyi. Nggak bisa, nggak mungkin muncul bunyi. Ba. Nah, itulah teori munculnya bunyi. Jadi alat peraga ini menjadi penting. Mudah-mudahan dengan adanya gergaji, palu ini, adik-adik sekalian menjadi ingat, memori, oh ya dulu saya ingat pernah ada palu, ternyata ini fungsinya. Demikian pemirsa Aswaja TV sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan demikianlah pembahasan materi kita tentang makharijul huruf, yakni huruf lisaniyah. Saya selaku moderator mohon undur diri dari hadapan pemirsa.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.